Ya, selamat malam Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club dan Salam Entrepreneur. Bapak Ibu perkenalkan, saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Entrepreneurship Academy di malam ini. Yang dimana Entrepreneurs Academy adalah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club dan khusus malam ini topik yang kami angkat adalah pemasaran digital, cara mudah membuat bisnis Anda viral. Bapak Ibu, acara malam ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan seri entrepreneurship sebagai implementasi 10 modul entrepreneurs kepada semua member Ciputra Entrepreneurs Club. Dan malam ini kami mengundang narasumber yang sangat memiliki kompetensi dalam bidangnya untuk nanti berbagi ilmu dan juga keahlian yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk para entrepreneurs yang mengikuti acara Entrepreneurs Academy di malam ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya ingin menyapa dahulu narasumber kami, Bapak Yoga Arya Setia. Beliau sebagai SME Onboarding Shopee Indonesia. Selamat malam, Mas Yoga. Selamat malam Mas, halo Apa Bapak Ibu semuanya. kabar? Alhamdulillah baik Mas. Sehat-sehat selalu dan bahagia, Mas Yoga. Oke, terima kasih Mas Yoga sudah menyapa kita semua di kebersamaan kita di acara Entrepreneurs Academy malam ini. Yang tentunya Mas Yoga yang luar biasa ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya menjadi narasumber kami. Dan bagi Pak Ibu yang telah bergabung di acara Entrepreneurs Academy, bisa nanti sampaikan kota domisilinya melalui video chat yang tersedia dalam platform Jumpa Pada Ibu untuk dapat kami sapa di dalam acara. Betul ya Mas Yoga? Betul sekali. Yes, kita mau sapa-sapa juga, ingin kenalan dengan seluruh member Ciputra Entrepreneurs Club yang berkesempatan hadir. Saya ingin menyampaikan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email Bapak dan Ibu, dan dipersilakan untuk memfollow akun sosial media kami agar Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi terupdate seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Untuk itu, Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan nanti menggunakan kolom Q&A yang tersedia, dan nanti akan dijawab setelah pemateri menyampaikan presentasinya. Baik, kita akan melanjutkan acara berikutnya dengan mendengarkan sharing nih yang luar biasa dari Mas Yoga tentang pemasaran digital, cara mudah membuat bisnis Anda viral. Terima kasih untuk Mas Yoga, waktu tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Adrian. Sama-sama. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom pada malam hari ini. Apa kabar? Boleh chat Kabar dong. luar biasa, Luar langsung biasa open ya. mikrofon saja Mas, langsung disaut. Oh, langsung di sana. Halo, bagaimana Oke. kabarnya Bapak dan Ibu? Ini kita mau sapa-sapa ya. Kita Kabar luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Luar biasa. tuh kan semangatnya Mas Yoga. Sangat penuh berkat. Waduh, berkat. Yes, sekali, betul setuju ya. Tadi yang menyampaikan super berkat siapa ya? Luar biasa, terima kasih. Semoga kita diberkati semua dalam acara ini ya. Betul Mas Yoga? Betul sekali. Yes, ini kesempatan perkenalan dengan Mas Yoga Arya Seta. Seta atau Arya Setia, Mas? Seta, Mas. Oh, Arya Seta, iya yang benar ini ya, Betul Yoga sekali. Arya Seta. Jadi beliau akan menyampaikan sharing-sharing tentang bagaimana kiat-kiatnya ya, supaya Bapak Ibu nanti juga bisa menjalankan bisnisnya, terutama nanti akan menggunakan platform Shopee tentunya ya, agar bisnisnya bisa viral. Dan Mas Yoga, saat ini Mas Yoga berada di kota Jakarta atau di kota mana nih Mas? Kalau saat ini saya kebetulan ada di Yogyakarta. Tadi seperti kayak videonya dulu. Wah, di Jogja nih. Wah, Jogja. Siapa di sini warga Jogja? Monggo untuk disampaikan. Siapa ini Jogja? Saya udah Wih. kenal sama Mas Yoga karena 2 tahun yang lalu saya pernah ikut kelasnya Shopee. Yes, iya. Mas Yoga kaget sudah dikenal ya ternyata. Iya. Baik. Di Kaliurang Mas Yoga. Oh, di Kaliurang. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Oke, itu dari Bu Evi. Bu Evi jadi Magelang Mas Yoga. Pak Adrian, Yes. itu
Pak Yoga, rambutnya kemana? Rambutnya? Waduh, ketahuan lagi nih. Tapi tetap ganteng ya. Mau di apapun rambutnya. Karena kalau kita lihat dari teaser yang tersedia, Mas Yoga keren banget ya, Mas. Terima kasih, Mas. Itu dapat pujian dari Semarang tadi, Mas, dengan Bu Nike. Ya. Ini kalau kita inisial namanya Frans dan Lilis. Ini Bu Nike. Baik, Mas Yoga, sudah siapkah untuk menyampaikan materinya? Tuh, Mas Yoga, Hongkong nggak kalah. Hongkong nyaut ya, oke ya. Terima kasih dari Hongkong dan juga semuanya yang sudah hadir sini. Saya ucapkan terima kasih dan juga Mas Yoga juga ucapkan terima kasih untuk nanti bisa mendapatkan materi yang luar biasa yang di-sharingkan oleh Mas Yoga. Mas Yoga, berlanjut, silahkan. Oke, terima kasih Mas Andrian. Mungkin langsung saya ambil alih aja ya Mas ya untuk sesi malam ini. Monggo. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah join. Boleh dong mungkin sambil nanti kita berjalan. Ini saya mau nanya dulu untuk Bapak Ibu. Tadi mungkin Mas Andrian juga sudah informasi lewat Adlibs ya untuk Bapak Ibu dari mana, namanya siapa dan dari mana. Nah, tapi mungkin saya ingin menambahkan Bapak Ibu namanya siapa aja di sini, dari mana dan mungkin usahanya apa, boleh ketik di kolom chat. Oke ya. Boleh Bapak Ibu ya, silakan ditambahkan dengan usahanya jenis apa, silakan digunakan fitur chat yang tersedia. Oke, mungkin Bapak Ibu saya mohon izin terlebih dahulu, mungkin bisa di mute untuk mic-nya, bisa di mute terlebih dahulu biar nanti tidak bertabrakan suaranya seperti itu. Iya. Supaya kondusif. Betul sekali. Baik ya, tadi ada permintaan dari Mas Yoga, silakan Bapak Ibu untuk mute lebih dahulu mikrofonnya supaya nanti suaranya berasal dari satu sumber dulu. Silakan Mas Yoga. Oke, siap. Terima kasih Mas. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sebelumnya saya balik lagi. Nah, mungkin untuk yang belum kenal sama saya, nama saya Yoga dari Yoga Arya Seta dari tim bisnis development Shopee Indonesia, khususnya di sub departemen lagi di SME Development ya, atau kampus UMKM Shopee, yang istilahnya tugasnya menangani untuk para pelaku usaha yang ingin berjualan di Shopee atau bahkan ingin meningkatkan atau mendevelop atau membuat lebih gede lagi untuk usahanya yang ada di Shopee, seperti itu. Oke, sambil jalan mungkin tadi ya yang Bapak Ibu boleh ketik namanya, terus asalnya atau sekarang di daerah mana, terus kemudian usahanya. Oke, Bapak Ibu, mungkin sesuai dengan judul tadi ya, bagaimana untuk membuat bisnis kita viral. Ya, kalau kita bicara viral lah kalau bahasa Indonesianya viral, tapi kalau orang-orang di sosmed ngomongnya viral ya. Nah, itu gimana sih? Gimana sih dan viral itu komponennya atau mediumnya tuh apa ya? Mediumnya jelas digital ya kalau misalkan kita bicara viral. Oke. Nah, ini yang mungkin sedikit perlu diketahui dulu untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini gitu ya. Kalau kita bicara di Indonesia, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya jumlah penduduk yang cukup banyak ya, cukup besar atau cukup banyak. Itu kalau nggak salah terakhir ini jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu sekitar 280 jutaan orang ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi fakta menariknya di sini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama, 70% ya, sekitar 70%-an itu ternyata penduduk Indonesia itu adalah generasi milenial ya. Generasi milenial itu generasi yang seperti apa ya? Generasi yang kalau kita lihat sekarang di lapangan atau fenomenanya, generasi yang mungkin tidak mau repot, bahasanya seperti itu ya, tidak mau repot, terus segala sesuatunya tuh untuk mengakses apapun itu inginnya cepat dan semacamnya gitu ya. Betul. Terus dia menginginkan sesuatu hal yang efektif dan efisien dan lain-lainnya. Intinya dengan berkaitan dengan yang namanya praktis dan cepat seperti itu. Nah, kalau dari jumlahnya sendiri itu sekitar 244, sekian deh ya juta orang ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian, nah yang perlu kita ketahui untuk Bapak Ibu di sini karakteristik masyarakat Indonesia itu
yang dibilang tadi generasi milenial itu berarti tipikalnya seperti apa? Nah, tadi tipikalnya nih kalau kita bicara, karena kita di sini bicara entrepreneur, terus otomatis kan kita bicara usaha. Nah, kalau kita bicara usaha, otomatis kita akan menawarkan sebuah barang, menawarkan sebuah barang itu ke siapa ya? Ke calon konsumen kita. Nah, anggap aja kalau calon konsumen kita ini bahasanya adalah market. Nah, marketnya dengan generasi milenial itu contohnya seperti yang ada di kanan layarnya Bapak Ibu semuanya. Dia satu, ingin sesuatu hal yang efisien, lebih cepat, praktis, fleksibel dan semacamnya. Apalagi ya kalau kita bicara masalah harga atau cuan ya pengennya yang serba diskon seperti itu ya. Iya, Gimana benar. caranya itu pokoknya diskon seperti itu. Gitu, oke. Nah, kemudian untuk kita si pelaku usahanya sendiri itu gimana berarti? Nah, mengingat jumlahnya itu sekian, mengingat jumlahnya itu banyak. Nah, mau nggak mau kan mayoritas ya atau majority. Kita mau nggak mau harus ngikutin pasar ya. Berarti kita sebagai pelaku usahanya harus mau, harus bisa, harus ngikutin ya dengan hal-hal yang tadi. Nah, sebenarnya manfaatnya kalau kita ngikutin seperti itu apa sih Mas buat kita para pelaku usaha? Jelas lebih praktis untuk kitanya sendiri juga ya sebagai para pelaku usahanya. Kemudian lebih luas jaringannya karena kita tidak terbatas dengan yang namanya akses. Kalau bahasa Surinamenya atau bahasa Bekennya adalah borderless gitu kan ya. Borderless ya Mas. Borderless, tidak terbatas sama sekali. Lebih cepat ya seperti itu. Dan kita juga bisa mendapatkan atau kita bisa melihat untuk pertumbuhan bisnisnya jauh lebih cepat karena semuanya tercatat secara digital atau bisa terekam dengan data secara baik seperti itu. Oke. Kemudian Mas, kalau digital itu sendiri itu kan luas ya Mas ya. Oke, betul. Digital itu luas. Nah, apakah kalau kayak kita bermain seperti kayak Instagram, Facebook, ataupun yang lain itu juga termasuk pemasaran secara digital, Mas? Betul, ya. Termasuk pemasaran secara digital. Tapi, ada tapinya di sini. Ada tapinya. Tapi dia bukan bisa atau tidak bisa dibilang yang namanya toko digital atau toko online. Nah, kalau kita sering itu kan bahasanya adalah toko online. Nah, toko online itu seperti apa? Toko online itu ya yang tadi, atau mungkin yang kita pernah tahu. Toko online itu berarti kita bisa transaksi di sana, bisa pilih barang di sana. Terus ada pihak yang melindungi di situ, gitu kan ya. Kalau komplain atau apa, semuanya bisa dimediasi di situ, seperti itu. Nah, kalau kita memasarkan produk secara online tapi menggunakan sosmed, apakah itu hal-hal seperti tadi apakah bisa dilakukan? Oh, tentu tidak. Tapi nggak perlu khawatir. Kalau kita misalkan menggunakan sosial media untuk memasarkan, terus kita coba nih juga membuat toko online-nya ya atau toko digitalnya. Itu kita kolaborasikan jadi satu. Itu menjadi sebuah alat pemasaran yang sangat bagus. Jadi Bapak Ibu ya atau kayak Mas Andrian mungkin ada kanan kirinya itu. Kalau misalkan jualan bakso goreng misalkan seperti itu. Yes. Kita jualan bakso goreng, share aja, nggak ada salahnya, share di story WA, share di Facebook, Instagram. Tapi untuk orang-orang yang baru ya, yang nggak pernah tahu kita, nggak kenal kita dan semacamnya, orang yang di ujung negara mana dan semacamnya, karena kita nggak kenal, nggak percaya, terus pasti mereka akan menanyakan bagaimana untuk saya bisa transaksi cara aman. Akhirnya diarahkan tuh, klik link di bawah ini untuk ke toko online kita, seperti itu. Diarahkanlah ke Shopee seperti itu. Nanti mereka bisa bertransaksi di situ. Bapak Ibu tinggal ngikutin instruksinya setelah si pembeli nanti melakukan pembayaran, seperti itu kurang lebihnya. Saling mendukung berarti ya. Betul sekali, Mas. Oke, baik. Ini keren banget nih pelajarnya nih. Oke, kemudian ini kita sedikit narsis nih Mas Andrian dan Bapak Ibu ya. Ini kita sendiri di selama 1 tahun kemarin di 2023 itu kita mencatat 23,6 miliar US dollar transaksi yang ada di Shopee gitu.
Terus kemudian ada 2,6 miliar paket yang berterbangan ya selama 2023 kemarin. Itu mungkin termasuk paketnya Bapak Ibu atau sanak saudara yang Saya. Mas Adrian juga itu kan. Itu ada kita hitung juga tuh di situ gitu ya. Hmm. Itu kita catat segitu. Kok 2023 Mas? 2024 apakah nggak ada? Bukan nggak ada, tapi kan belum 2024 belum selesai ya. Ini makanya kita masih menggunakan data tahun kemarin. Jadi nanti kalau 2024 akan kita sajikan datanya di awal 2025 seperti itu. Oke, nah ini kita akan kenalan sedikit nih Bapak Ibu. Nah ini yang tadi saya sempat singgung, saya dari tim juga kampus UMKM Shopee. Nah apa sih itu kampus UMKM Shopee? Kampus UMKM Shopee itu secara singkatnya seperti kayak lembaga kursus nih Bapak Ibu ya. Sebagai lembaga kursus yang memang di sana itu mempelajari terkait Shopee ya, terkait Shopee, tapi belajar terkait bagaimana cara memasarkan produk ya, bukan bagaimana caranya belanja Bapak Ibu. Karena kalau belanja sebenarnya nggak perlu diajarin, nggak perlu belajar, karena apa, intinya kalau orang belanja yang penting ada duitnya. Seperti itu Bapak Ibu ya, Benar ya. Nah tapi kalau cari duit tuh kan, kalau cari uang itu kan memang memang oh gimana nih ya trade-nya tuh ya, biar nanti kita dapat banyak atau volumenya naik dan semacamnya. Nah ini memang ada tips-trik tertentu dan ini akan diajarkan di kampus UMKM Shopee. Nah itu ada apa aja di dalamnya? Ada edukasi untuk UMKM atau para pelaku usaha yang join dengan kita, kemudian pendampingan bisnis. Jadi Bapak Ibu itu tidak ditinggal gitu aja ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan kita dampingi hingga beberapa bulan ke depan setelah pertemuan kita pada malam hari ini. Dan untuk yang mungkin ada di tadi kebetulan ada yang di Hong Kong ya. Nah, ini kalau kebetulan ada yang di Indonesia, itu di kampus UMKM Shopee itu ada beberapa fasilitas yang nanti bisa digunakan Bapak Ibu untuk menunjang pemasaran produknya itu agar bisa lebih oke lagi. Seperti contohnya kayak studio foto, studio live streaming, ataupun hal-hal yang lain nanti bisa digunakan secara gratis. Seperti itu. Nah, ada di mana aja nih kalau misalkan kita bicara di Indonesia? Itu ada di Solo, Bandung, Makassar, Bali, Semarang, Jakarta, Malang, dan Yogyakarta. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di daerah-daerah tersebut, boleh banget mampir seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian untuk pertemuan kita pada malam hari ini nanti kita malam ini akan coba belajar ya dengan waktu yang bisa dibilang waktu kita terbatas untuk pertemuan pada malam hari ini, tapi kita mencoba untuk sebagaimana efektifnya untuk kita nanti bisa sharing dan belajar. Nah ini kita coba nanti untuk belajar di yang nomor 1, 2, dan 3 dulu nih Bapak Ibu ya. Nah ini kalau di kurikulum kita ini masuknya kelas pelatihan dasar seperti itu. Kelas basic ya Mas. Kelas basic, betul sekali Mas. Nah, kenapa nggak semua Mas Yoga? Kenapa nggak semua nih Mas Adrian? Nggak minta ke Mas Yoganya kok nggak ngajarin semua? Sebenarnya saya mau aja. Tapi apakah Bapak Ibu nanti mau sampai jam 12 malam? Gitu pertanyaannya. Ya, atau sampai besok pagi, sampai subuh dan semacamnya. Karena memang cukup kompleks ya, cukup kompleks. Dan memang ini dari kita sendiri juga bagaimana caranya kita coba breakdown ini. Oh nanti setelah ini nanti akan lanjut ke sini. Karena kalau nanti setelah lanjut ke sini nih kita membutuhkan waktu sekian lama karena nanti memang dalamnya itu memang sedikit ada pusing-pusingnya lah atau apa dan semacamnya. Nah kemudian nanti di pertemuan berapa lanjut ke materi berapa dan seterusnya. Seperti itu. Jadi seperti kayak orang sekolah sih sebenarnya gitu, berjenjang gitu Bapak Ibu ya. Ya, berarti nanti kita akan buatkan kelas lanjutan ya Mas. Untuk setelah kelas basic kita akan belajar lebih banyak kelas lanjutannya ya. Betul. Nah, kalau kelas lanjutannya nanti kebetulan langsung dari Shopee-nya, Mas. Oh gitu, siap. Langsung dari siap. Shopee-nya seperti itu. Baik. Jadi nanti yang mengundang langsung di direct sama Shopee-nya seperti itu. Baik, jadi sebagai sumber informasi nantinya kita akan masukkan ke dalam WhatsApp group ya Mas dalam pelatihan Betul. ini ya. Betul sekali. Baik. Ya, Bapak dan Ibu, nantinya kita dari co-host akan mengirimkan link ya WhatsApp grupnya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti cek ya di fitur chat yang tersedia. Ini sudah tersedia buku tautan untuk bergabung di WhatsApp group untuk komunikasi lebih lanjut, lebih intens lagi dengan teman-teman Shopee. Silakan Bapak Ibu untuk buka chat yang tersedia untuk langsung diklik ya untuk masuk ke grup WA yang sudah kami sediakan. Lanjut Mas Yoga. Oke, thank you Mas Adrian. Nah tuh Bapak Ibu langsung diklik aja biar langsung
masuk ke grup gitu kan ya. Saya juga bisa tahu nih. Gitu. Nah, nyambung yang tadi mungkin Bapak Ibu, nah, untuk kalau kelas lanjutannya namanya bimbel Shopee ya Bapak Ibu ya. Ya seperti kayak anak sekolahan, bimbel gitu ya, bimbingan belajar gitu ya namanya. Kita bikin simple aja biar gampang terekam di kepala gitu. Oke, nah terus kemudian benefit lain dari pertemuan kita pada malam hari ini nih Bapak Ibu nih. Jadi Bapak Ibu ketemu mengikuti acara pada malam hari ini, kita nanti bisa sharing-sharing bagaimana memasarkan produknya di Shopee biar bisa viral, biar bisa lebih oke lagi dan semacamnya. Terus kemudian nanti akan mendapatkan pelatihan lanjut ya. Dan kemudian tidak hanya sampai situ saja. Nanti Bapak Ibu juga bisa berkesempatan untuk masuk promo-promo yang memang sudah kita buat khusus untuk para pelaku usaha atau para peserta yang sudah join di pelatihan Shopee sebelumnya gitu ya, yang terdata sama kita. Nanti akan kita pilih mereka yang sesuai dengan SNK-nya ya istilahnya ya, SNK-nya untuk nanti bisa kita masukkan ke promo-promo yang sudah kita buat. Contoh seperti kayak Shopee Pilih Lokal, Bangga Buatan Indonesia, terus kemudian Shopee Barokah dan yang lain-lainnya. Masih banyak lagi yang nanti bisa Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Jadi Bapak Sesuai Ibu dengan SNK ya Mas ya. Betul sekali Mas, ya. Ya, bukan STNK ya. SNK, sesuai dengan SNK standarnya Shopee ya. Oke. Semangat untuk semuanya ya, pastinya. Lanjut Oke. Mas. Saya lanjut nih Mas. Monggo. Oke. Nah, oh iya, Mas Yoga tadi kan bilang ya, katanya akan bimbing atau akan dampingi hingga beberapa waktu ke depan. Nah, nanti kalau misalkan dari tim Shopee itu masa pendampingannya habis, itu bagaimana Mas? Kan nggak terus-terusan kan kita akan didampingi sama Mas Yoga atau tim Shopee untuk beberapa waktu yang panjang. Ya, betul. Kita tidak akan bisa mendampingi terus-menerus gitu kan ya, karena memang ada batas waktunya. Tapi nggak perlu khawatir. Kalau nanti Bapak Ibu ingin belajar lebih lagi atau ternyata Bapak Ibu masih haus akan ilmu dan semacamnya, tapi sudah nggak kita dampingi lagi, Bapak Ibu bisa nih mengakses beberapa portal yang ada di tempat kita untuk Bapak Ibu bisa ngulik lagi nih informasinya, belajar lagi nih lebih dalam dan semacamnya. Nah, seperti kayak di webinar kita juga punya yang khusus dari kampus Shopee, seminar online, terus di artikel blog modul dan semacamnya ada, di sosmed kita juga ada ya. Terus nanti di komunitas juga Bapak Ibu bisa join gitu ya. Kita juga punya komunitas kampus Shopee yang tersebar di 36 kota di seluruh Indonesia. Itu Bapak Ibu bisa join di sana. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi Bapak Ibu bisa sharing-sharing juga dengan seller-seller Shopee yang lainnya gitu. Oke, nah ini kita masuk ke live streaming. Ini yang salah satu fitur yang saat ini atau bisa dibilang beberapa tahun ini ya, beberapa akhir tahun ini nih yang sangat mudah sekali membuat segala sesuatu hal itu menjadi viral gitu ya. Apalagi kalau kita bicara yang namanya usaha atau memasarkan produk. Nah, ini Shopee punya salah satu fitur yang adalah namanya live streaming. Oke. Nah, live streaming ini memang nggak bisa dipungkiri ya, bisa dibilang hampir semua platform sekarang tuh ada live-nya nih ya, mau apapun itu platformnya. Nah, ini memang mau nggak mau, memang sekarang para user itu untuk mencari sebuah informasi, mau belanja, mau apa ya, istilahnya yang dia memerlukan sesuatu itu rata-rata mereka melihat melalui live ya, melalui live. Nah, ini jadi nanti Bapak Ibu untuk menawarkan sebuah produknya ya, ini nanti Bapak Ibu bisa juga melakukan kegiatan live streaming ya, agar nanti Bapak Ibu juga bisa real time berkomunikasi atau berinteraksi dengan viewernya atau calon pembelinya. Jadi nanti si calon pembeli pun bisa bertanya langsung, Bapak Ibu pun juga bisa memberikan jawaban secara langsung. Seperti itu. Nah, ini sangat efektif sekali karena memang balik lagi trennya sekarang sedang di situ. Jadi besar harapan Bapak Ibu nanti juga bisa mencoba fitur ini untuk menawarkan produk gitu ya. Dan ini bisa dilihat atau dijangkau oleh seluruh user Shopee. Jadi tidak hanya sekedar followernya saja, tapi seluruh user Shopee, pengguna Shopee bisa melihat Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, Mas, saya tuh pengen usaha saya atau produk saya, produk yang saya ciptakan, produk yang saya ingin perlihatkan tuh viral. Tapi kalau tadi melihat kayak Mas Yoga itu bilang
live live itu salah satu pintu untuk bisa membuat viral. Nah, kalau live itu kan kita harus ngomong ya Mas ya. Harus istilahnya ngobrol di depan kamera nih. Harus ini itu dan semacamnya. Tapi saya orangnya introvert nih Mas. Saya orangnya malu-malu nih. Terus gimana kalau saya orangnya malu-malu? Saya nggak pintar ngomong. Saya kalau ngomong mungkin terbata-bata. Atau saya tuh sebenarnya orang yang nggak banci tampil Mas. Dari sekolah dulu tuh saya tuh kalau disuruh maju nggak pernah mau. Nah, apalagi sekarang nih ya, dilihat orang satu kelas saja malu, apalagi seluruh Indonesia. Terus gimana nih Mas? Oke, nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti di sini, kalau misalkan ada yang mempunyai kekhawatiran tersebut, kita juga ada punya salah satu fitur lagi. Nah, ini namanya fitur konten video. Nah, konten video ini Bapak Ibu sebenarnya juga bisa bisa lebih bebas ya, bisa tanda kutip lebih bebas untuk mengekspresikan karyanya untuk menawarkan produknya ya nanti ya dengan cara lebih bebas. Lebih bebasnya kenapa Mas? Nah, karena Bapak Ibu Bapak Ibu tidak harus selalu terlihat. Kemudian Bapak Ibu misalkan kalau Bapak Ibu ada misalkan kayak tadi Mas saya bicaranya terbata-bata, nggak bisa ngomong langsung. Nah, nggak perlu Bapak Ibu nanti langsung ngomong, itu bisa diedit kok, bisa dipotong-potong dan semacamnya. Terus kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa mungkin ya hanya terlihat produknya saja kek atau apanya. Jadi Bapak Ibu juga ya masih bisa diakal-akalin dikit lah bahasanya seperti itu gitu ya. Nah, ini seperti kayak Bapak Ibu itu bikin konten-konten pada umumnya, atau Bapak Ibu lihat konten-konten kayak mungkin di Instagram, Facebook atau TikTok dan semacamnya. Gitu kurang lebih ya. Nah, kayak gini nih. Seperti ini. Cuman bedanya kalau kayak konten video kan dia tidak bisa interaksi langsung ya. Jadi nanti Bapak Ibu menjawab komenan-komenan yang ada di situ gitu. Jadi si pembeli melihat mungkin ingin menanyakan atau apa, Bapak Ibu nanti bisa menjawab lewat situ. Gitu kurang lebihnya. Oke, kemudian ada Shopee Export. Nah, kita satu-satunya platform jual beli online di Indonesia yang bisa ekspornya, Bapak Ibu ya. Dari Indonesia ke luar negeri ya. Ini ya, dari Indonesia ke luar negeri, seperti itu. Oke, ekspor di Shopee gratis, tidak dipungut biaya Bapak Ibu ya. Gratis, tidak dipungut biaya. Terus kemudian nanti area sebarannya Bapak Ibu bisa sampai ke Asia Timur, Asia Tenggara, dan hingga Amerika Latin. Seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu nanti kalau misalkan Bapak Ibu ke depannya itu bisa ekspor di Shopee, nanti Bapak Ibu ada tim yang akan mengawal atau yang mendampingi Bapak Ibu, tapi bukan saya. Itu nanti ada tim khusus sendiri untuk ekspor. Nah, kalau saya yang istilahnya masih dalam negeri lah, lokalan. Kalau interlokalnya nanti ada lagi sendiri. Interlokal ya, lawas banget bahasanya. Ada pembagian tugas ya berarti ya Mas ya. Betul sekali Mas. Tim, ya, ada pembagiannya sendiri. Oke, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke. Oh ya Mas, kalau untuk tanya jawab di akhir aja berarti ya? Boleh. Nanti akhir sesi aja biar konsen dulu sesi ya. aja ya. Baik. Oke, siap. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dicatat lebih dahulu kira-kira apa yang ditanyakan, nanti silakan ditautkan dalam chat yang tersedia ya. Jadi tinggal setiap materi yang disampaikan Mas Yoga, kira-kira yang ada yang tidak tahu atau ingin diperdalam tentang informasinya, silakan menggunakan fitur chat setia, nanti kita akan berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Mas Yoga, lanjut. Oke, thank you Mas. Oh ya, saya lupa Bapak Ibu. Saya lupa menginformasikan tadi ya di depan. Bapak Ibu silakan men-screenshot layar handphone atau layar komputernya Bapak Ibu, karena memang materi kami tidak bisa kami berikan secara full ya. Jadi nanti kiranya kalau ada yang penting dan semacamnya atau saya kode penting ya, itu nanti silakan Bapak Ibu screenshot atau catat lah ya, seperti itu. Oke, saya lanjut nih Bapak Ibu. Nah, tadi beberapa fitur ya, kita bicara beberapa fitur untuk yang salah satunya yang bisa membuat viral. Oke, tapi kita jangan lupa nih back to basic atau back to the roots. Sebelum kita bicara viral, apa yang harus kita pahami dulu nih Mas Yoga nih, untuk sebelum bisa viral itu apa yang harus kita perkuat dulu nih, pondasi dan semacamnya. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami dulu di sini. Jadi tidak serta-merta itu dengan live aja atau dengan video aja tiba-tiba produknya itu bisa muncul yang paling atas atau bisa dikenal oleh khalayak luas. Tidak serta-merta hanya itu aja. Tapi ada faktor dasar yang sebagai pondasi atau yang mempengaruhi hal itu. Pertama, foto.
ya, untuk foto produk yang nanti akan ada muncul di katalog tokonya atau di profil di etalase tokonya Bapak Ibu. Nah, ini foto produk itu hukumnya wajib, ya. Atau kalau di beberapa namanya bahasa lainnya atau bahasa Arabnya itu fardu gitu ya, fardu ain ya. Ini wajib, nggak bisa dinego itu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara online, bicara digital, produk itu kan nggak bisa kita pegang ya. Jadi foto itu memang harus benar-benar bisa menginterpretasikan jika produk ini nih oke. Seperti itu. Visualnya kelihatan Visualnya ya betul. Visualnya itu bisa ngeliatin kalau ini oke nih, bukan produk abal-abal gitu ya. Nah, dengan cara teknis atau dengan ketentuan teknis seperti kayak foto itu maksimum 2 mega ya. Kenapa? Kalau terlalu kecil nanti takutnya kalau dipasang waktu di zoom pecah. Gitu. Dan kalau misalkan terlalu besar itu nanti waktu dipasang malah kepotong dia. Oke. Dengan rasio 1:1 atau 3:4, kemudian dengan format gambar standar ya seperti JPG, PNG atau JPEG. Nah, ini yang perlu dipahami. Pastikan Bapak Ibu untuk foto produk, untuk foto utama pastikan backgroundnya berwarna putih polos. Pastikan berwarna putih polos. Kenapa? Itu ada alasannya, gitu ya. Alasannya apa, Mas? Nah, oke. Secara alasan keseniannya ya, alasan keseniannya itu produk itu akan lebih menonjol, ya, akan lebih menonjol dia akan lebih menonjol dari sisi fotografi ya, kesenian fotografi itu akan lebih menonjol karena produknya akan lebih terlihat di depan. Nah, terus kalau dari alasan psikologisnya ini jelas produknya akan terlihat lebih clear, ya, profesional dan clear. Jadi orang akan berpikir, calon pembelinya akan berpikir, wah, ini niat nih yang jualan nih, yang masang produk di tokonya nih orangnya serius nih. Jadi bukan ecek-ecek lah bahasanya seperti itu ya, bukan ecek-ecek, serius nih. Wah, berarti dia profesional nih. Moga-moga profesional seperti itu ya, gitu kurang lebih. Nah, itu untuk foto produk utamanya. Nanti kalau untuk foto pendukungnya gimana, Mas? Foto pendukungnya atau foto seterusnya? Syukur-syukur sama, backgroundnya berwarna putih. Tapi kalau misalkan ingin bervariatif atau mungkin punya konsep sendiri atau tematik untuk Bapak Ibu itu boleh juga tematik ya. Jadi boleh nanti dengan misalkan foto produk di foto utamanya itu memperlihatkan produknya, nanti foto keduanya itu misalkan produk dengan tema apa yang lain, misalkan di atas batu kayak atau apa. Nah, itu boleh, itu bebas seperti itu, gitu ya kurang lebihnya. Nah, terus kemudian di sini untuk penamaan produk. Untuk penamaan produk ini sangat-sangat krusial karena setiap orang mau belanja, setiap orang mau nyari produk itu mau nggak mau kan dia ngetik nih nama produknya. Nah, ini nama produknya harus benar nih Bapak Ibu. Benar dari apa? Dari penamaannya, dari cara penulisannya, ya, dan yang lain-lainnya. Oke. Pastikan Bapak Ibu itu menuliskan nama produk dengan huruf kapital di setiap awal kata, seperti yang kayak ada di layar. Kemudian tidak boleh ada pengulangan kata kunci di situ, ya. Kemudian tidak boleh menggunakan tanda baca. Pun kalau harus menggunakan tanda baca, pastikan penggunaan tanda bacanya harus tepat guna. Harus tepat guna, ya. Kurang lebih seperti itu. Dengan ketentuan rumus merek, produk, dan spesifikasi atau keunggulan. Kurang lebih seperti itu ya. Mas, saya belum punya merek. Bagaimana Mas berarti cara penulisannya? Oke, berarti mereknya nggak usah dianggap aja. Langsung saja ke produknya, terus kemudian ke spesifikasinya atau si keunggulan produk tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan ini catatannya harus di capture. Nah, silakan. Ini penting kali ini. Betul. Karena ini basicnya orang nyari produk karena dia ngetik. Nah, ini kita nulisnya juga harus udah benar dulu. Yes. Tarik, Mas. Oke. Nah, saya mau tebak-tebakan dulu nih dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Cukup ketik di kolom chat aja ya Bapak Ibu ya. Mana judul produk yang ideal, baik dan benar seperti yang ada di layar? Alpha kah, Bravo kah, Charlie kah, atau Delta kah? Anggap aja yang B ini cokinya tidak ada. Anggap aja yang B tulisan cokinya tidak ada. Mana yang benar? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Silakan Bapak Ibu. Silakan. A, B, C, D.
Silahkan dijawab melalui chat yang tersedia. Sudah banyak Mas, semangat semua Mas juga. Semangat semua. Oke, ini dari Bu Miliana Jakarta langsung menjawab. Satu itu berarti A mungkin ya yang dimaksud ya. Bu Rita jawabannya A, Bu Deni A, Pak Supriyadi A, Pak Budi C ya. Kemudian Bu Asting C, Bu Jenny C, Bu Hernawati B, Bu Eti Lestari B, Pak Angga A, Bu Wulan C, Bu Nurintan D ya. Kemudian ada Bu Aini Hongkong menjawabnya C, Bu Evi Magelang juga menjawabnya B, Pak Supratman ini menjawabnya C, Ibu Sinsin menjawabnya C, kemudian Bapak Yudi Effendi juga menjawabnya C, Ibu Setianingsih A, Pak Muhammad Fadil A, Bu Lili Immanuel D. Ini kalau 90 orangnya menjawab semuanya agak-agak lumayan ya Mas. Betul Mas, oke. Tapi sudah Oke. ke-capture ya Mas, ya Iya, maksudnya tadi iya, rata-rata iya. jawabnya apa ya? Oke, rata-rata tadi saya mendengar kayak Mas Andrian bilang, yang terdengar di saya ini kebanyakan C kayaknya ya. Iya, Kayak kebanyakan kayaknya C, walaupun memang ada yang jawab B dan D, A juga yang ada. jawab A ya. Nah, yang benar yang mana? Yang B, Yes, yang Bravo ya. Selamat untuk yang menjawab Bravo, jawabannya benar ya. Loh, oke. yang Oke. B ada. Ada ya B ya, beberapa ya, Ada, tapi kebanyakan C tadi ya tapi. Mm-mm. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu nih Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjut atau kenapa alasannya. Oke, kenapa bukan alfa atau A? Karena hanya sekedar nastar. Ini kalau kita ngetik nastar itu terlalu luas nanti. Dia nggak tahu nih, yang dituju itu nastar apa? Nastar keju kah? Nastar coklat kah? Nastar stroberi kah? Atau mungkin kayak nastar sungkar kah itu ya? Seperti mati lampu ya sayang atau apa tuh kan ya? Saya mungkin bisa seperti itu juga kan? Kurang tahu. Terus itu terlalu luas. Terus kenapa bukan C? Kenapa bukan C? Karena ini ada tulisan enak banget promo gede. Loh, memang salah Mas menuliskan enak banget promo gede. Oke, posisinya coba kita balik nih Bapak Ibu sebagai orang yang mau belanja. Apakah Bapak Ibu saat mau belanja makanan, ya, makanan atau minuman, apakah Bapak Ibu ngetiknya juga enak banget promo gede? Enggak. Saya yakin tidak, ya kan? Hanya pasti langsung entah mereknya, terus apa rasanya, atau apalah dan semacamnya, atau buntutnya nanti terakhir ya berapa liter atau berapa gram atau berapa kilo seperti itu. Tapi embel-embel seperti kayak enak banget, promo gede, murah banget loh dan semacamnya, itu pasti tidak akan Bapak Ibu ketik gitu ya. Itu. Terus kemudian kenapa tidak delta atau D? Karena ada pengulangan kata nastar. Ya. Dan kemudian ada penggunaan tanda baca yang tidak tepat di situ. Nah, itu salah ya. Itu salah. Jadi yang benar yang B seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya deskripsi produk. Deskripsi produk ini hukumnya fardu, wajib juga ya di sini ya. Kenapa ya? Kenapa kita wajib Mas mendeskripsikan sebuah produk yang ingin kita tawarkan, yang ingin kita pasarkan kalau lewat medium online itu? Ya, karena produk kita nggak bisa ngomong. Nggak usah online deh, offline aja. Offline pun juga kita harus mendeskripsikan sebuah produk. Ya, misalkan kayak Bapak Ibu melihat kalau Bapak Ibu datang ke mall ada orang jual mobil, jual motor, itu kan pasti Bapak Ibu dikasih brosur kan? Di brosur itu mendeskripsikan sebuah produk juga kan? Benar, harga, tenor. Betul, itu kalau yang mau kredit mungkin ya Mas ya? Iya, betul. Itu kan biasanya kalau di brosur-brosur kan berarti ada harga kreditnya juga kan di situ. Betul. Oke. Nah, itu ada penjelasannya di situ. Kenapa ya? Karena mungkin ya itu bukan mungkin, jelas si produk nggak bisa ngomong. Jadi kita si pemilik barang ya, itu yang menjelaskan lewat kata-kata di sini dari A sampai Z ya. Apa ini kalau makanan ya berarti makanan apa, gizinya apa, cara buatnya apa, expirednya kapan. Kalau barang elektronik ini speknya apaan gitu ya. Kalau bicara laptop ya laptopnya pakai SSD kah atau pakai hard disk biasa. Kalau kita bicara fashion ya fashionnya ini bahannya apa, cara perawatannya gimana, boleh dicuci pakai mesin cuci enggak, dan yang lain-lainnya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Dari hulu hingga hilir.
gitu. Biar apa? Biar calon pembeli tidak tidak merasa dirugikan secara informasi, dia mendapatkan informasi lengkap ya. Terus kemudian mempermudah Bapak Ibu juga untuk tanpa harus repot-repot menjelaskan kembali ya. Karena konsekuensi kalau misalkan Bapak Ibu tidak menjelaskan produk secara baik, itu pasti nanti akan ditanyakan sama calon pembelinya. Halo Kak, ini produknya kayak gimana ya? Ukurannya gimana ya lewat chat? Malah Bapak Ibu repot sendiri nanti balesin chat ya itu kan. Nanti jatuhnya CLBK. Apa itu Mas CLBK? Chat lama beli kagak gitu kan ya. Nah, makanya meminimalisir hal itu gitu kan. Gitu. Ternyata penjual ada curhatannya ya, CLBK. Banyak Mas yang seperti itu, banyak sekali. Banyak kejadian juga. Oke, dan kemudian ini produk-produk yang dibatasi oleh Shopee ya, bukan dibatasi oleh Shopee, tapi kita ngikutin peraturan dari pihak-pihak yang memang bekerja sama dengan kita. Jadi ada beberapa produk yang memang dibatasi untuk pemasarannya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini silakan di screenshot aja, nggak perlu ditulis ya. Kalau ditulis tangannya capek banget ini ya, banyak banget ini. Silakan di screenshot aja. Oke, saya lanjut. Oke nih Bapak Ibu. Nah, ini saya masuk sesi praktek nih ya. Saya coba mau praktek nanti, tapi saya informasikan terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasi Shopee ya. Pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasi Shopee. Jadi nanti saat setelah pelatihan pada malam hari ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengimplementasikannya, mempraktekannya, nanti bagaimananya seperti itu. Oke. Ini sebelum saya praktek, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi Shopee, jadi nanti Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu daftar terlebih dahulu. Tapi saya sarankan Bapak Ibu daftar nanti menggunakan WhatsApp saja, ya, agar nanti langsung masuk tanpa harus repot-repot bikin verifikasi lah atau bikin apalah dan semacamnya. Langsung aja ke WhatsApp, nanti diarahkan ke WhatsApp, kirim link, nanti dapat link balasan dari Shopee, tinggal klik link birunya, selesai, seperti itu. Mas Yoga bisa minta ditarik ke belakang slide-nya, ada permintaan dari Bu Susi. Layar yang tadi pemerintah aturan tadi ya Mas, tidak menjual barang dibatasi ya. Bu Susi, sudah siap Bu? Dicek rek ya Bu, rek. Dicek rek. Sepertinya sudah, lanjut Mas Yoga. Oke, siap. Saya lanjut nih Bapak Ibu. Nah ini ya. Jadi nanti kalau untuk Bapak Ibu yang belum mempunyai Shopee, pastikan nanti Bapak Ibu sudah download dulu, baik itu di Android di App Store, Android di Google Play Store, kalau iOS di App Store. Kemudian nanti Bapak Ibu daftar atau sign in. Terus kemudian sign up ya. Kemudian Bapak Ibu nanti masuknya lewat WhatsApp. Biar nanti nggak repot-repot seperti itu. Ya. Oke. Yang di Hong Kong gimana Mas? Oke. Kalau yang di Hong Kong ini jujur aja kalau via apps itu belum ada ya Mas ya di Hong Kong, kecuali kalau nggak salah itu kalau misalkan bisa di handphonenya tuh kalau diakalin pakai fake GPS dan semacamnya kayaknya bisa seperti itu. Tapi saya kurang tahu bisa berjalan normal atau enggak. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, mungkin ini kasih kesempatan Bu Deni tadi ya. Ada peserta kita dari Hong Kong yang sudah memiliki aplikasi ini. Boleh di-share Bu cara-caranya gimana Bu Deni? Bu Deni, silahkan Bu, open mikrofon. Halo, dengar Pak suara saya? Tadi mau bicara belum bisa. Kebetulan saya pulang Indo Pak, saya udah pasang aplikasi. Jadi saya gunakan nomor Indo, saya pasang aplikasi, jadi saya sudah punya. Cuman mau tanya itu kenapa sepi ya, nggak rame. Terus kebetulan saya tuh kemarin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu tuh dapat telepon dari Shopee, mengatasnamakan Shopee. Katanya ada promo 200.000 untuk ngajak temennya. Betul nggak itu Pak Yoga? Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Untuk memasang hati, apakah benar ada di telepon saya, tapi muncul namanya Shopee juga sih di hati saya. Jadi memang
kayak dari kantor Shopee seperti itu, bukan nomor perorangan. Dia mengatakan akan memberikan dana 200.000 untuk promo, mengajak teman memasang aplikasi Shopee. Seperti itu sih Pak yang terakhir saya kemarin di telepon. Tapi karena saya posisi di belakang, jadi nggak bisa respon, terus tak matiin dulu ya Pak, karena HP saya yang satu yang ada aplikasi Shopee-nya, terus nggak ditelepon lagi. Oke. Mungkin langsung saya tanggapi aja ya Bu ya, biar nih. Kalau boleh tahu teleponnya lewat telepon seluler atau WhatsApp Bu? Seluler kayak Pak. Seluler. Aku lupa, coba nanti saya cek, coba direkod teleponannya. Ya. Oke, mungkin nanti malah coba kita diskusikan di grup aja ya Bu ya, seperti itu ya. Soalnya kalau saya sendiri malah nggak tahu ada program ngajak teman atau bagaimana sih gitu kurang lebih. Iya, makanya kalau Pak Yoga kan langsung dari Shopee-nya, apakah betul? Karena tadi telepon katanya Ibu udah pengguna Shopee, saya punya akun Shopee, terus ada promo dapat 200.000 untuk kalau Ibu mengajak teman untuk buka aplikasi Shopee seperti itu. Tapi terus karena saya posisi HP-nya yang satu, yang HP pakai nomor Hongkong, saya tutup, saya mau lalu tapi nggak ditelepon balik. Oke, siap. Nanti mungkin bisa dibantu screenshot-kan ya Bu ya, nanti terus di-share di grup biar kita diskusi di grup seperti itu ya. Oke. Sambil lanjut. Oke, sambil mungkin malah langsung saya jawab aja, mungkin kalau kayak tadi Ibu kok sepi ya, nggak rame. Nah itu tadi yang tadi balik di depan tadi, apakah sudah benar Bu sesuai ketentuannya Shopee? Nah itu tadi. Nah itu bisa diulik lagi Bu nanti setelah itu, gitu ya. Turun Mas Yoga, belum sesuai ternyata. Oh belum sih. Nah itu dia langsung kejawab. Oke, mungkin saya izin lanjut ya Ibu sama Mas ya. Oke, di sini untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk khususnya mungkin di sini kalau untuk Bapak Ibu yang baru, tadi mungkin setelah install aplikasi Shopee terus belum punya toko di Shopee ya, atau selama ini sudah pakai Shopee tapi belum punya toko di Shopee, terus bagaimana cara memasarkan di Shopee? Tadi setelah nanti Bapak Ibu sudah punya akun atau selama ini yang akun yang untuk yang Bapak Ibu selama ini sudah pakai, itu nanti tinggal Bapak Ibu klik saya kanan bawah seperti yang ada di sini nih di layar Bapak Ibu. Itu terus kemudian Bapak Ibu nanti cari tulisan mulai jual. Ya, cari tulisan mulai jual seperti yang ada di gambar ini, atau nanti di kiri atas dia ya, atau di kiri atas. Terus kemudian nanti Bapak Ibu klik mulai pendaftaran. Nah nanti instruksinya seperti kayak gambar layar handphone nomor 3 nih. Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi KTP, foto KTP-nya. Terus kemudian nanti foto KTP dengan jelas, otomatis di bagian nama dan NIK nanti akan terisi otomatis. Fungsinya untuk apa Mas? Untuk kita memverifikasi, atau kalau bahasa backend-nya itu KYCP, Know Your Customer Principle. Jadi kita mencoba untuk meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang nanti negatif ya, karena kalau kayak dulu tuh banyak banget tuh kan yang ada penipuan orang jual di Shopee tapi penipu dan semacamnya. Nah itu kita meminimalisir hal itu, karena saya yakin kalau penipu tuh nggak berani ngeluarin KTP pasti seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti foto KTP, kemudian nanti nama dan NIK akan otomatis terisi, kemudian dia verifikasi muka. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti akan verifikasi muka, kemudian akan lanjut ke yang paling kanan. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi nama toko. Bapak Ibu bikin nama tokonya. Kemudian Bapak Ibu nanti diarahkan untuk juga mengisi alamat ya, alamat dan jasa kirim. Nah, ini alamat lokasi Bapak Ibu ya, lokasi usahanya Bapak Ibu. Lokasi usaha Bapak Ibu di mana? Lokasi Bapak Ibu di rumah ya, berarti alamat rumah. Kalau lokasi usaha Bapak Ibu itu ada di pasar atau di ruko yang bukan di rumah dan barangnya di sana, ya berarti menggunakan alamat itu. Karena nanti dari situlah kita akan menghitung berapa besaran biaya yang akan dikeluarkan atau ditanggung juga sama si pembeli. Seperti itu, biar lebih akurat gitu kurang lebihnya. Oke, dan kemudian pastikan di bagian paling bawah untuk nomor telepon Bapak Ibu sudah terisi. Untuk yang mungkin selama ini memakai akun Shopee-nya menggunakan email, pastikan di bagian nomor telepon ini sudah terisi juga. Karena nanti kita akan memonitor Bapak Ibu tokonya perkembangannya melalui nomor telepon seperti itu. Gitu. Oke. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu nanti di bagian kita balik lagi sedikit, nanti di bagian alamat itu nanti Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi minimum satu di setiap kategorinya. Jadi nanti kayak instan atau same day itu nggak harus semua, tapi salah satu, mau antar aja, mau gosen, mau Grab Express atau Shopee Express, itu silakan. Nah, terus nanti yang next day juga nggak harus semua, salah satu aja juga boleh. Reguler juga nggak harus semua, salah satu aja juga boleh.
dan seterusnya dan seterusnya. Minimum 1 di setiap kategori. Tapi, nah ada tapinya lagi nih. Semakin banyak Bapak Ibu aktifkan, semakin besar potensinya Bapak Ibu produknya bisa laku. Ya. Karena kita nggak pernah tahu nih siapa yang beli, dari daerah mana, apakah ekspedisi A itu ada di sana atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Agar kita bisa memberikan keleluasaan calon pembeli itu untuk bisa memilih apa yang ingin dia gunakan. Seperti itu. Jadi pesannya adalah Bapak Ibu juga jangan pelit untuk mengaktifkan jasa kirim. Kurang lebih gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti setelah kalau Bapak Ibu yang sudah yang misalkan belum punya toko terus atau baru bikin tadi, baru nyeting dan semacamnya, setelah Bapak Ibu tadi mengisi jasa kirim, terus pastikan juga nomor teleponnya itu sudah terisi. Nah, ini Bapak Ibu di bagian tampilannya seperti ini, nanti Bapak Ibu klik lanjut. Setelah klik lanjut, Bapak Ibu nanti akan diarahkan seperti ini untuk klik selesaikan. Nah, untuk klik selesaikan itu Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke tampilan upload produk atau memasang produknya. Seperti itu. Ya. Nah, ini di sini saya coba praktekkan nih Bapak Ibu. Nanti bagaimana cara kayak tadi kita bicara foto, bicara judul, deskripsi dan semacamnya, bagaimana nih secara teknisnya tuh enaknya seperti apa. Mas, kalau kepanjangan gimana, Mas? Apakah bisa dipersingkat dan semacamnya untuk penulisan dan semacamnya? Nah, ini akan saya praktekkan. Gitu. Izin Bapak Ibu untuk saya praktek di sini. Oke. Oh ya, Mas Adrian, bisa untuk akun saya satunya diberikan akses? Sebentar, Mas. Oke. Akun satunya lagi atas nama Sama. sebentar, Mas. Yoga. Oke, siap. Oke, siap. Oke, kalau di sini saya izin ambil alih layarnya ke layar handphone. Sebentar, Bapak Ibu. Ya, sambil Mas Yoga menyiapkan sistem yang akan kita akses bersama-sama, Bapak Ibu yang sudah hadir silakan juga untuk mengisi link ya. Link tersebut adalah link WAG agar Bapak Ibu nanti yang hadir di kesempatan malam ini tergabung dalam WAG kelas pelatihan yang sudah disediakan oleh tim Shopee. Bapak Ibu silakan untuk mengisi linknya tersebut. Saya ulang kembali ya, linknya ini saya akan kirimkan kembali. Silakan Bapak Ibu klik ya bagi yang belum masuk ke grup WAG. Jika ada kendala terkait dengan masuk ke WAG tersebut, Bapak Ibu nanti bisa langsung hubungi Andrian melalui fitur chat yang tersedia. Silakan. Mas Yoga sudah siap? Oke, Mas, sebentar izin minum dulu. Monggo. Oke, Bapak Ibu, apakah layar handphone saya sudah terlihat di tempat Bapak Ibu? Sudah Mas Yoga. Aman ya? Aman ya Mas ya? Tempat Mas aman ya? Kelihatan ya? Aman banget. Silakan Mas Yoga. Oke, siap. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan sebelum masuk sini, sebelum masuk di bagian sini tadi saya sudah jelaskan tempat Bapak Ibu. Kalau yang masih baru atau baru bikin akun dan semacamnya, flow-nya seperti tadi kurang lebih. Nah, terus nanti kalau sudah jadi, terus tadi ngikutin instruksi setelah klik selesaikan, terus masuk seperti ini ya Mas ya, betul. Nah, terus bagaimana nih teknisnya? Oke, kita klik tambah foto terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mau ambil foto langsung, maksudnya ini langsung cepret ya. Terus kemudian atau galeri foto tuh nanti ngambil dari galeri handphonenya Bapak Ibu. Terus kemudian atau Instagram. Nah, ini kalau Instagram misalkan kalau Bapak Ibu menautkan akun Shopee-nya ke Instagram Bapak Ibu. Atau misalkan Bapak Ibu punya link katalog produknya yang ada di Instagram, boleh disambungin seperti itu ya. Nah, ini saya coba klik galeri foto. Saya coba klik galeri foto. Saya pasang apa ya di sini ya?
Saya pasang ini aja deh. Nah, saya pasang ini. Itu apa, Mas? Nah, ini apa ya? Yuk. Oke. Ini kebetulan saya sound card ya. Ini foto sound card. Ini kebetulan kemarin saya habis belanja sound card itu di 11.11 dia buat Iya. rekaman. Ya, sekalian buat foto aja deh, buat praktek deh. Nah, ini kita bisa menambahkan hingga total 9 foto Bapak Ibu. Total 9 foto atau 8 foto 1 video. Nah, ini videonya cuma bisa ditambahkan 1 saja ya Bapak Ibu ya, tidak bisa lebih dari 1. Jadi cuma 1 saja. Dan ini berapa Mas? Berapa lama durasi videonya? 60 detik. Nah, 60 detik lumayan panjang ya. Betul Mas. Kalau kurang dari 60 detik bisa kalau kurang dari 60 detik, tapi maksimum 60 detik seperti itu. Nah, ini silahkan sebenarnya biasanya nih kalau ngasih video yang di sini nih biasanya video seperti kayak teaser biasa. Nah, tapi nanti kalau kayak Bapak Ibu mau ngasih kayak bukti sebagai video produksi atau video apalah dan lain-lainnya, nah itu nanti ada di panel khusus sendiri Shopee Video seperti itu. Nah, oke, nah ini karena fotonya cuma 1, jadi saya pakainya 1 aja ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian nama produk. Nah, di sini dia. Nama produknya harus benar. Oke, benar secara apa? 1, benar secara penulisannya, benar secara urutannya, ya. Benar secara yang lain-lainnya tadi juga sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di depan. Oke, karena ini produk yang saya contohkan sudah mempunyai merek, jadi saya pakai langsung mereknya. Nah, seperti ini. Oke, sesuai kodratnya juga. Recording 2 channel 16 bit ya Mas. Betul. Nah, loh Mas kok B-nya bitnya itu kok kecil? Ya, karena penulisan secara aturannya penulisan bit itu kan B-nya memang kecil seperti itu ya. Jadi kita mengikuti aturan main penulisan yang benar juga gitu, oke? Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu ini jangan lupa di salin dulu atau di copy dulu. Oke. Setelah di copy dikasih gula. Iya, ya bukan kasih gula ya. Seruput habis itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu tempel dulu di deskripsi produknya. Nah, kita tempel di deskripsi produk. Baru kita nanti ketik lanjut enter ke bawah untuk mengisi deskripsi yang lain. Oke, nah ini kalau foto dan judul itu sudah benar saat kita ngeklik deskripsi produk, otomatis kategori akan ngisi secara sendirinya. Akan mengisi secara sendirinya tanpa kita harus cari. Ya. Nah, ini tiba-tiba tempat saya langsung terisi dengan otomatis kan ya. Nah, ini baru kita lanjut. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu produk-produk yang Bapak Ibu tawarkan atau Bapak Ibu jual itu produk pabrikan ya. Bukan produk Bapak Ibu sendiri yang maksudnya yang bukan Bapak Ibu buat sendiri, itu Bapak Ibu sebenarnya enak banget ya, cuman tinggal cari informasinya di internet atau di website si produk tersebut, tinggal Bapak Ibu copy paste seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mempunyai produk yang Bapak Ibu buat sendiri atau home industry, itu Bapak Ibu mau nggak mau harus memang mengarang indah ya, belajar menulis seperti itu. Jadi dari A sampai Z itu harus Bapak Ibu bisa jelaskan secara rinci. Nah, ini kalau saya coba isi di sini. Saya ulangi sound card untuk recording 2 channel ini bisa TRS. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misalkan tidak mengetahui istilah ini ya Bapak Ibu ya. Saya mencoba menjelaskan terkait produknya saja soalnya. Tapi nanti tetap Bapak Ibu menuliskan di deskripsi sesuai dengan produknya Bapak Ibu gitu ya. Iya.
Oke, terus kemudian nah, misal kurang lebih seperti inilah ya, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya penjelasannya masih banyak lagi, tapi saya coba menjelaskan secara poin-poin intinya saja, seperti itu kurang lebih. Oke, kalau sudah, nah ini kemudian apa namanya? Ini saya coba pilih yang bawah deh, ini yang memang buat record. Oke, kemudian apakah produk berbahaya? Nah, itu Bapak Ibu bisa dilewatin saja, otomatis dia akan terisi tidak terlebih dahulu ya. Kemudian bagian merek. Nah, bagian merek di sini Bapak Ibu kalau produknya home industry itu Bapak Ibu kalau misalkan belum punya merek, pilihnya tidak ada merek. Bukan dilewatin ya, tapi pilih tidak ada merek. Oke, tapi kalau Bapak Ibu ternyata produknya produk yang memang Bapak sudah punya brand, sudah terdaftar atau menjual produk yang memang brandnya sudah besar, bisa Bapak Ibu cari. Ya. Ini kebetulan ada produk yang saya jual itu memang sudah ada mereknya. Nah, itu. Terus masa garansi dan semacamnya. Nah, ini untuk bawah-bawahnya, untuk yang bagian-bagian bawah ini itu apa ya, Bapak Ibu baris isiannya atau barisnya itu akan berbeda-beda sesuai dengan produk yang Bapak Ibu tawarkan. Ya, kategorinya apa? Jadi kalau kebetulan kalau saya ini kan produk elektronik, ya pasti ada akan tulisan masa garansi, kapasitas baterai kayak atau apalah dan semacamnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu masangnya makanan ya dia akan ada tulisannya kadaluarsa kapan, terus masa pakai kapan dan semacamnya. Kurang lebih gitu. Intinya menyesuaikan ya Mas Yoga ya. Betul, menyesuaikan dengan produk yang kita pasang. Iya. Gitu. Nah, ini saya dan pastikan Bapak Ibu kalau nggak kepengen repot, Bapak Ibu cukup isi yang berbintang merah saja. Cukup isi yang berbintang merah, ya. Karena yang berbintang merah wajib. Nah, kalau yang nggak berbintang merah boleh diisi nggak Mas? Boleh-boleh aja. Agar informasinya jauh lebih lengkap itu boleh. Tapi kalau Bapak Ibu kiranya Mas, aku nanti takutnya bingung lah malah apa dan semacamnya, dia dilewati juga boleh. Gitu. Oke, kemudian di harga. Di harga sendiri Bapak Ibu berikan harga terbaik Bapak Ibu. Harganya berapa? Gitu ya, terserah Bapak Ibu mau ngambil margin seberapa dan semacamnya. Kalau Bapak Ibu produksi sendiri bisa dihitung dulu HPP-nya dan semacamnya, nah, agar tidak boncos. Oke, ini saya coba pakai harga sesuai dengan harga pasarnya. Kurang lebih sekian. Terus kemudian stoknya ada berapa? Saya contoh 10 aja. Contoh untuk stok emang bisa unlimited Mas. Kalau unlimited nggak bisa ya, tapi paling mentok tuh 9999999 seperti itu. Oke. Kemudian grosir silakan Bapak Ibu isi kalau misalkan Bapak Ibu melayani grosir. Tapi kalau tidak bisa dilewatin. Kemudian ongkos kirim kita klik. Nah, Bapak Ibu pastikan isi berat terlebih dahulu. Beratnya berapa? Karena dari berat ini nanti akan terukur akan kelihatan berapa biayanya dan semacamnya. Oke, anggap aja produk saya tadi sekitar 500 gram deh. Nah, akan muncul tuh harganya berapa rupiah. Ini kalau produknya kecil. Kalau produknya besar, lebih di setiap bidangnya PLT-nya panjang lebar tingginya itu lebih dari 50 cm, Bapak Ibu. Ya, lebih dari 50 cm, itu pastikan Bapak Ibu juga isi di bagian sininya. Kenapa? Karena nanti kalau nggak Bapak Ibu isi, itu nanti takutnya terkena volume. Kalau terkena volume, ternyata hitungannya nggak sama di aplikasi dengan di ekspedisi, nanti Bapak Ibu malah yang boncos. Ya. Ya, karena nanti malah kena potongan Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu juga memberikan informasi real ukuran produknya. Ya. Kalau setahu saya umumnya di atas 50 cm itu akan kena. Nggak tahu yang mana, entah yang lebarnya, entah yang panjangnya, entah yang tingginya. Kalau sudah menyentuh angka 50 ke atas, itu pastikan harus ditulis di situ. Gitu. Ya, biar nanti terhitung volume. Masa sih Mas? Nggak percaya saya. Angkanya pasti berubah, Po.
ini dia, coba saya bikin ya. Saya bikin lebarnya 10 deh. Panjangnya sekitar 60 misalkan. Tingginya saya bikin 20. Tuh, harganya langsung berubah. Tuh. Seperti itu. Apalagi kalau yang ekstrim nih. Tinggi 100 misalkan. Tuh, angkanya langsung berubah tuh. Iya. Seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu itu nanti tahu produknya tuh ukurannya berapa, dan kira-kira kalau sudah lebih dari sekian yang tadi itu bisa dituliskan. Tapi kalau under dari itu dikosongi aja nggak apa-apa. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu jangan ngeklik saya akan menanggung ongkos kirim ya. Kalau Bapak Ibu ngeklik saya akan menanggung ongkos kirim, Bapak Ibu yang nanti bayarin gitu ya. Bukan kita yang bayarin. Ya, Itu jadi wajib dicatat. yes, gitu. Soalnya sering banget Mas kayak gitu tuh, ada yang asal ngeklik kan dia, ada yang asal ngeklik, dah besoknya protes ke saya, Mas kok saya yang bayar? Lah kemarin gimana ngekliknya? Dan cek, oh ternyata diklik sama dia, ya pantas kena. Oke. Gitu kurang lebih Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah diaktifkan, tinggal diklik simpan. Oke, setelah diklik simpan, nah Bapak Ibu mengasuransikan pengiriman barangnya nggak di pengiriman, silahkan. Kalau misalkan Bapak Ibu ini produknya memang sangat-sangat rentan pecah kek, rusak kek atau apa, yaitu silahkan didaftarkan. Terus nanti diberikan informasi di bagian deskripsi. Di sini misalkan disarankan untuk disarankan untuk menggunakan asuransi karena produk misalkan elektronik kayak pecah belah kayak atau apa, terserah. Nah seperti itu. Kemudian kondisinya Bapak Ibu, misalkan kalau Bapak Ibu ini juga punya usaha pre-love atau barang second, Bapak Ibu bisa nih menjual dengan informasi kondisinya pernah dipakai, seperti itu. Kemudian pre-order, kita pre-order bisa minimum 3 hari. Minimum 3 hari ya, seperti yang angka kecil di sini nih, 3 hari sampai 30 hari, maksimum 30 hari. Tapi kalau produknya nggak PO, dimatikan saja. Oke, kalau sudah, pastikan Bapak Ibu cek dari atas sampai bawah. Yang berbintang merah, jangan sampai ada yang kosong atau terlewat. Kalau sudah, klik tampilkannya akan nyala berwarna orange. Tapi kalau untuk teman-teman Bapak Ibu yang baru ya, baru nyeting tadi awal dan semacamnya, itu biasanya tulisan tampilkannya belum ada. Cuma tulisan simpan, tapi simpannya nyala berwarna orange, itu tinggal diklik aja simpannya. Oke. Terus, nah, per detik itu juga produknya Bapak Ibu bisa terlihat langsung oleh orang seluruh. Kalau kita bicara Indonesia, ya bisa terlihat langsung oleh orang seluruh Indonesia, seperti itu. Gitu ya kurang lebihnya ya. Oke Mas. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan untuk nanti biar bisa cepat viral, biar bisa cepat banyak dilihat oleh orang, mudah ini itu dan semacamnya, atau bahasanya adalah paling atas gitu ya. Oke. Kita balik dulu. Kita balik ke sini. Setelah di sini, oke, kita coba klik promosi toko di bawah tulisan produk ini. Kita klik dulu promosi toko. Terus kemudian saya coba sharing dengan yang cara paling mudah aja. Itu kita cari yang namanya promo toko. Ini ketutupan tulisan find more nih. Nah, apa tuh promo toko? Promo toko tuh harga diskon. Harga coret, kalau bahasanya Shopee adalah harga coret. Nah, kita bikin promo diskon baru. Nama promonya apa? Bebas. Karena nama promo ini tidak akan terlihat di publik ya. Ini hanya untuk pencatatan kita pribadi. Jadi nggak akan terlihat oleh orang. Terus kita bisa setting waktu mulainya jam berapa. Nah, ini saya coba, ini karena 823, saya coba bikin di angka 20-25 deh, biar bisa nanti terlihat langsung. Oke, berakhir di jam 9:30 aja. Terus diskonnya berapa? Saya kasih diskon 5%. Batas pembelian berapa? Batas pembelian maksimum 2 untuk yang mendapatkan diskon. Lebih dari 2 nanti ketiga sampai ke 10-nya misalkan gitu ya. Ada orang mau beli 10 biji, ketiga sampai 10 harganya normal. Yang dapat diskon hanya produk pertama dan produk kedua. Oke, saya klik ini, saya coba klik klik yang ini aja deh.
Ya, klik 2 ini aja coba. Tambahkan. Setelah kiranya oke, angkanya ini angka harga setelah diskonnya juga oke, angkanya, wah Mas, angkanya kurang cantik. Apa bisa diedit sendiri Mas? Bisa, boleh. Ini saya coba edit, angkanya bukan 322.500 tapi saya bikin 330. 330. Tuh. Oke, bisa. Kemudian kalau sudah oke semuanya kita klik konfirmasi. Kita klik simpan habis itu. Oke, promo berhasil dibuat. Ini kita refresh. Sebentar lagi akan jalan di 825. Nanti tampilannya seperti apa Mas? Kalau misalkan tokonya tadi yang Mas juga tuh contohkan buat harga coret atau promo toko atau harga diskon tadi. Tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Kita balik dulu ke depan. Oke. Kita refresh dulu, kita coba refresh. Ya. Nah, itu sudah 825, kita klik kunjungi toko. Kita refresh lagi. Oke. Nah, ini yang tadi ada harga coretnya ya. Dia harganya menjadi itu, ada label diskonnya dan yang bawah juga tuh. Seperti itu. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya apa kalau kita memberikan label-label seperti itu? Fungsinya itu kita bisa satu, kita memberikan ya itu bentuk dari promosi juga. Terus kemudian kita bisa mempengaruhi psikisnya si calon pembeli. Karena kalau kita bicara online, diskon Rp1 atau diskon 1% atau 2% itu aja bisa membuat orang melirik di situ. Ya, dia bisa membuat orang melirik di situ. Beda mungkin kalau kita bicara offline. Kalau kita bicara offline, orang kayaknya harus 20% dulu atau 30% dulu baru orang mau mampir, mau berhenti itu ya. Tapi kalau online 1%, 2%, 5% pasti orang mampir di situ dia. Gitu. Gitu kurang lebihnya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Terus kemudian apalagi Mas yang perlu kita ketahui? Oke, Bapak Ibu pastikan juga nanti kalau misalkan Bapak Ibu setelah ini dapat orderan ya, dapat orderan itu Bapak Ibu tahu orderannya lewat mana. Oke, salah satunya Bapak Ibu dapat orderannya atau tahu dapat orderan tuh di sini nih, di bawah tulisan status pesanan. Itu ada angka 0 kan ya, ada angka 0 dan ada tulisan perlu dikirim. Iya. Nah, itu kalau misalkan ada angka 10 misalkan di bawah di tulisan status pesanan perlu dikirim itu 10, berarti Bapak Ibu mendapatkan 10 pesanan dari pembelinya. Ya, dengan pembeli yang berbeda otomatis ya, karena setiap per pesanan itu adalah per pembelian gitu. Nah, itu nanti tinggal Bapak Ibu klik aja di bagian sini. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu di bagian sini akan tahu tuh yang beli siapa, jumlahnya berapa, alamatnya mana dan semacamnya. Loh, tempat Mas Yoga kok kosong? Iya kan nggak ada penjualan tempat saya kan gitu ya. Ini saya mengilustrasikan ngekliknya aja di situ gitu ya. Lah, berarti kalau kosong gimana Mas? Ya berarti kalau kosong memang belum ada yang beli gitu ya. Bapak Ibu tinggal berdoa dan berupaya bagaimana caranya agar orang itu agar ini nolnya nih akan menjadi angka seperti itu kurang lebihnya. Oke. Untuk prakteknya sendiri kurang lebih saya sampai sini dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk yang lain-lainnya mungkin nanti bisa kita sharingkan di grup WhatsApp gitu. Nah, ini akan saya lanjut lagi untuk presentasinya karena masih banyak ya sebenarnya ya. Oke, saya izin share screen ulang di presentasi. Apakah sudah terlihat Mas dan Bapak Ibu? Sudah Mas, sudah kembali ke slide awal. Oke, sudah kembali ke slide ya. Nah, ini saya lewatin saja. Oh, sorry. Di sini Bapak Ibu, maaf. Nah, nanti kalau untuk yang baru bikin toko tadi, yang baru bikin akun, terus kemudian baru bikin toko, setelah Bapak Ibu klik simpan atau tampilkan, otomatis akan diarahkan seperti kayak gambar nomor 2, kemudian baru klik kirim. Nah, setelah klik kirim nanti akan diarahkan ke, akan seperti kayak gambar nomor 3, ada centang hijau atau checklist hijau. Seperti itu, dan itu berarti sudah berhasil. Oke. Kemudian, nah ini proses pengelolaannya ya. Tadi yang sudah sempat saya jelaskan atau saya tunjukkan. Cuman ini di sini saya ingin menjelaskan terkait statusnya saja. Status di sini ada beberapa status yang perlu Bapak Ibu ketahui. Takutnya nanti Bapak Ibu dapat bunyi Shopee itu
udah kegirangan sendiri tapi ternyata dia belum bayar, ternyata dia apa dan semacamnya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama, ada yang namanya status belum bayar. Status belum bayar itu si pembeli itu sudah melakukan check out, tapi dia belum melakukan payment sama sekali. Nah, Bapak Ibu juga di posisi itu Bapak Ibu sudah mendapatkan notifikasi dari Shopee bahwa saya Yoga membeli produk A, tepatnya Bapak Ibu. Cuman dia belum bayar. Nah, kewajiban Bapak Ibu apa? Ngechat saya untuk segera mengingatkan untuk segera melakukan pembayaran, ya, agar nanti segera bisa Bapak Ibu proses. Oke. Kemudian kalau saya sudah bayar atau waktu check out tadi saya sekalian bayar, itu statusnya langsung berubah menjadi perlu dikirim. Nah, di sini Bapak Ibu sudah berkewajiban untuk segera memproses pesanan saya sesuai dengan apa yang saya pesan tadi. Jumlah, variasinya kayak atau apanya kayak dan yang lain-lainnya, terus dengan jasa kirim yang saya pilih juga itu harus sesuai semuanya. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu proses, Bapak Ibu tinggal serahkan ke kurir. Nanti setelah diinput sama kurir, statusnya akan berubah dikirim. Nah, setelah statusnya berubah dikirim itu kita bisa pantau semuanya sama-sama untuk tahu barangnya udah sampai mana. Kemudian kalau barangnya sudah sampai di lokasi saya, si pembeli, dan saya sudah klik pesanan selesai, otomatis statusnya berubah menjadi selesai dan uang akan masuk ke tempat Bapak Ibu per detik itu juga. Per detik itu juga masuknya ke saldo penjual, ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu yang tadi juga saya sudah jelaskan ya, itu nanti tahu tadi contohnya seperti ini, ngeklik di pesanan dikirim, untuk barang, item dan semacamnya, tahu di situ, terus Bapak Ibu klik atur pengiriman. Setelah Bapak Ibu klik atur pengiriman, Bapak Ibu pilih mau diantar ke counter atau ke ekspedisinya atau minta dijemput. Bebas, Bapak Ibu bebas mau milih yang mana. Kemudian setelah Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor resi otomatis. Nah, ini cukup kalau Bapak Ibu punya printer silahkan di print. Ya, cetak label, mau di print silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya printer, cukup tuliskan nomor resinya saja. Jadi mungkin nulis nama, nulis alamat, setelah nulis alamat terus nanti nomor resinya ditulis tangan nggak apa-apa, nggak perlu di print kalau misalkan belum punya printer. Tapi kalau sudah punya printer dan ingin terlihat lebih rapi dan profesional, itu silahkan seperti itu. Oke, nah Mas, uangnya nanti masuk ke mana? Nah, uangnya masuk ke sini ya Bapak Ibu ya, ke saldo penjual. Oke, nah itu nanti Bapak Ibu itu nanti istilahnya kayak dompet ya, dompet khusus tapi dompet khusus penjual ya. Nah, ini nanti uangnya akan masuk ke situ, baru Bapak Ibu tarik ke rekening masing-masing. Oke. Nah, di sini kalau dari kita pasti selalu merekomendasikan ada 6 rekening ya, ada 6 rekening yang tidak dipungut biaya atau tidak dikenakan administrasi. Itu ada BRI, BSI, BNI, BCA, Mandiri sama Cbank. Seperti itu. Mas, saya punyanya bank lain, boleh nggak? Boleh, silakan. Ada kok, pilihannya ada. Cuman ya tadi kalau dari kita biasanya merekomendasi itu kalau misalkan tidak ingin dikenakan biaya-biaya gitu. Oke. Nah, Mas, kita sudah punya toko nih. Ataupun kita yang sudah punya toko juga ternyata sudah kesalahannya di sini atau kelemahannya di sini karena kok kenapa nggak laku-laku dan semacamnya. Oke. Terus apa yang harus kita lakukan nih Mas? Atau apa nih langkah selanjutnya nih setelah pertemuan kita malam ini? Oke, Bapak Ibu sekarang posisinya ada di Yoga suaranya agak terputus. Di grup WhatsApp itu akan diskusi, akan saya juga sharing-sharing dan semacamnya terus nanti akan saya memberikan informasi-informasi yang lain dan semacamnya, nanti akan ada di grup situ. Terus kemudian Bapak Ibu khususnya mungkin yang belum punya toko atau baru bikin toko, saya sarankan untuk syarat untuk masuk ke kelas lanjutan itu minimum upload 2 produk. Ya. Itu terus kemudian aktif toko Shopee-nya. Aktif itu dalam arti nggak harus ada penjualan, tapi minimum tokonya diotak-atik lah 7 hari ke depan, sampai 7 hari ke depan. Nah, itu nanti biasanya jarak dari 7 hari setelah hari ini itu nanti akan ada undangan kelas lanjut. Biasanya seperti itu. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan lanjut dari kita selama 1 bulan ke depan. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan materi-materi atau kurikulum-kurikulum yang lain dari tim Bimbel Shopee. Dan dari situ nanti Bapak Ibu akan kita kurasi, akan kita seleksi mana yang sudah oke untuk bisa kita lempar ke campaign kita.
ya, yang sudah saya sebutkan tadi seperti kayak Shopee Pilih Lokal, Bangga Buatan di Indonesia dan yang lain-lainnya. Dan kemudian harapan dari kita, harapan dari Shopee ataupun juga harapan dari CEC, Bapak Ibu sebagai entrepreneur juga bisa sukses, salah satu medium suksesnya melalui Shopee untuk pemasaran digitalnya gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir, ingat pose. Oke. Apa tuh Mas pose? Pose bergaya kah atau bagaimana kah? Bukan seperti itu maksudnya ya. Tapi pose ini singkatan dari beberapa penjelasan ya. P, perlihatkan keunggulan produknya Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu tawarkan dibandingkan produk kompetitornya atau orang lain. Karena saya yakin deh, Bapak Ibu yang hadir di sini, baik itu ada di Indonesia atau di luar Indonesia, saya yakin produknya Bapak Ibu itu bukan satu-satunya di Indonesia atau bukan satu-satunya di dunia. Jadi Bapak Ibu harus menjelaskan keunggulannya. Dengan kenapa lo harus ya? beli produk gue? Betul Mas, gitu ya. Alasannya kenapa tuh harus mampir ke sini, gitu ya. Seperti itu. Kemudian O, optimalkan promosi dan gratis ongkir. Oke, gratis ongkir tadi, oh ya saya lupa menjelaskan. Di bagian waktu pendaftaran KTP tadi, untuk yang khususnya yang baru buka ya, itu sekalian untuk pendaftaran gratis ongkir. Jadi otomatis Bapak Ibu sudah terdaftar gratis ongkir nanti. Kemudian penggunaan promosi. Nah tadi bentuk promosi salah satunya yang saya contohkan adalah menggunakan promosi promo toko atau harga diskon. Nah semakin banyak promosi yang dipakai sama Bapak Ibu, semakin bisa menggait calon pembelinya untuk mau mampir. Minimum mampir dulu deh, gitu kan. Kemudian selesaikan pesanan tepat waktu ya agar menjaga kualitas produk ataupun performa tokonya. Dan yang terakhir, evaluasi performa toko Bapak Ibu ya, atau evaluasi usahanya Bapak Ibu. Itu juga boleh gitu ya, karena nanti biar tahu nih Bapak Ibu sudah sampai mana, positionnya Bapak Ibu sudah sampai mana, apakah Bapak Ibu sudah lebih unggul daripada kompetitornya ataukah masih di bawahnya, atau selama ini cuman mandek di situ-situ aja nggak jalan-jalan. Nah itu kan ya, itu nanti Bapak Ibu bisa tahu dari situ gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini memang biasanya dari Shopee nanti akan ada absen ya Bapak Ibu ya, akan ada absen untuk nanti kita bisa tahu nih Bapak Ibu yang ikut tuh berapa orang dan yang bisa kejaring sama kita berapa orang, dan nanti dari situ juga kita ngundangnya Bapak Ibu. Jadi nanti ini nggak perlu Bapak Ibu isi sekarang, tapi nanti saya akan share di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu cukup tinggal ngeklik aja ya, tapi jangan lupa pilih kelas 18 November Ciputra Entrepreneur Club Jakarta, seperti itu. Gitu kurang lebihnya. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan dulu ke Mas Andrian untuk sesi Q&A. Seperti itu. Monggo Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Yoga. Sebelum kita masuk ke Q&A, nanti saya jelaskan juga ya kepada para peserta yang hadir. Nantinya Bapak Ibu silakan mengisi link absensi kehadiran di acara Entrepreneurs Academy ini, dan juga nanti link kehadiran yang disampaikan oleh Mas Yoga ya untuk kebutuhan data dari tim Shopee. Dan itu nanti bisa disampaikan melalui WA Group ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke WA Group, karena kalau saya lihat di sini jadi 90 peserta yang hadir, ini baru 40 orang saja yang baru masuk ke grup. Jadi selebihnya nanti silakan juga untuk ya klik linknya untuk segera tergabung dalam WAG. Baik, informasi sudah kami sampaikan. Terima kasih Mas Yoga atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan yang sudah masuk, sekaligus menyapa peserta yang hadir ya. Dan sepertinya kita nggak bisa menanyakan 10 pertanyaan Mas Yoga karena keterbatasan waktu. Mungkin kita bisa 2 atau 3 pertanyaan yang nanti kita jawab, selebihnya nanti kita jawab melalui WA Group ya. Boleh. Silakan Bapak Ibu bisa langsung menanyakan ke Mas Yoga. Baik, ini pertanyaan kita lihat dari pertanyaan dari Pak Tri Haryanto nih ya, Yogyakarta. Mohon info lokasi-lokasi pelatihan Shopee di Jakarta. Ya, mungkin bisa jawab di sini atau di grup, Mas. Oh, lokasi pelatihan Shopee di Jogja. Kalau mungkin langsung saya jawab secara verbal aja ya Mas ya. Jadi boleh, mungkin buat Bapak Ibu juga yang hadir di sini. Jadi kalau kita sendiri pelatihan Shopee itu kita tidak meng-create ya Bapak Ibu ya. Jadi memang biasanya kita kolaborasi dengan partner ya. Nah ini salah satunya dari Ciputra Entrepreneur Club. Jadi memang kita bukan Shopee yang membuat, tapi biasanya memang ada kolaborasi dengan partner seperti itu. Jadi kalau nanyain ada kapan saja dan di mana ya tergantung partnernya sendiri sih, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu.
Oke, baik. Jadi yang dimaksud Pak Haryanto ini mungkin yang offline ya, Mas. Pertemuan secara langsung. Berarti nanti kita bisa koordinasi ya dengan wilayah Yogyakarta ya, apabila Oh, ada boleh. Kalau di kalau Jogja. misalkan mau ketemu langsung meet up ya, istilahnya kayak Mhm. konsultasi meet up itu boleh Mhm. banget. Boleh banget kalau itu. Siap. Oke, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Mai. Kalau jualan di Shopee potongannya berapa ya untuk satu barang? Oke. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan, kadang juga sensitif, kadang juga nggak terlalu sensitif, tapi gimana ya, tapi mau nggak mau memang harus dijawab ya, seperti itu. Betul, Oke, betul. Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk misalkan mungkin kalau ada yang menanyakan, mungkin ya ini momok ya, untuk biasanya untuk para orang-orang yang awal, misalkan baru bangun bisnis awal atau UMKM dan semacamnya, biasanya kan momok dengan yang namanya admin kayak atau apa bahasanya seperti itu. Mhm. Oke, kalau di Shopee sendiri untuk dari 0 hingga 50 pesanan itu Bapak Ibu tidak dikenakan biaya admin sama sekali ya, alias free. Nanti kalau 51 ke atas baru 51 pesanan ya, bukan item. 51 pesanan ke atas baru Bapak Ibu dikenakan biaya admin sesuai dengan kategori masing-masing. Jadi setiap kategori beda-beda seperti itu. Nah, nanti Mas kalau kategori A berapa, kategori B berapa, kategori C berapa. Nah, itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu akses di aplikasi kok. Semuanya nanti ada di sana. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaan dari Ibu Mei. Lanjut ke Ibu Cia Candiana Yohan. Ini tidak diinformasikan dari Kota Mata, Mas Yoga. Apa benar ya pembayaran Shopee langsung diterima penjual begitu barang diterima pembeli? Bukannya biasanya menunggu beberapa hari untuk memastikan tidak ada komplain dari pembeli, baru Shopee akan membayarkan ke penjual. Ini pertanyaan dari Bu Cia Candiana Yohan. Oke, siap. Terima kasih, pertanyaannya bagus juga nih. Ini mungkin juga ada yang kekhawatiran seperti itu juga ya, karena mungkin juga mungkin di situ tuh ada yang memang ternyata modal produksinya juga harus menunggu dari barang penjualan, kan ada yang modelnya seperti itu juga ya. Nah, ini nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Jadi selama kalau produknya itu sudah sampai ke tangan pembeli dan pembeli langsung klik pesanan diterima, saat itu juga uang langsung masuk. Ya, uang langsung masuk. Tapi kalau pembeli tidak klik langsung pesanan diterima, uang masih di Shopee, tapi kita memberikan batas waktu 1 kali 24 jam. Ya. Contoh nih misalkan ini sekarang anggap aja sudah jam 9. Saya beli produknya Bapak Ibu nih. Nyampe nih di lokasi saya jam 9 malam ini. Terus saya nggak klik pesanan diterima. Nah, itu memang uangnya masih di Shopee. Tapi kalau sampai saya besok jam 9 malam lebih nggak ngeklik pesanan diterima, uang otomatis akan dicairkan langsung masuk ke tempatnya Bapak Ibu. Maksimum 1 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir seperti itu. Gitu kurang lebih. Oke, baik, penjelasannya sangat baik dari Mas Yoga ya terkait pertanyaan dari Bu Cia Candiana. Semoga terjawab ya. Mau Iya, tanya Bu. Pak? Boleh tanya? Ya, dengan Ibu Cia. Boleh tanya nggak? Ya, ini dengan Ibu Cia, Pak. Bu Erna dari member Siantar, Sumatera Oh, Utara. baik, Bu Ernawati Sihaan ya. Silakan Bu Ernawati. Ya. Mau tanya nih, tapi jangan marah ya. Mas Yogi udah masuk Ciputra belum? Pertanyaannya nanti di luar jalur ya, Bu. Iya, Kalau pertanyaan belum sehubungan masuk, dengan ada yang mau saya tanya sih selain itu gini. Kalau di Shopee kan, saya udah pernah daftar nih. Tapi saya belum buat produk nih ya kan. Cuman kendalanya begini, kemarin saya udah daftarin pakai nomor HP yang lama, tapi sudah tidak aktif lagi. Boleh diganti dengan nomor HP yang baru dengan akun yang sama atau harus ganti akun gitu? Oke, siap. Oke, pertanyaannya bagus nih. Sudah pernah punya, tapi nomornya mungkin sudah hangus atau sudah hilang atau sudah tidak aktif seperti itu ya Bu ya. Terus mau diganti gitu. Tapi sebelum saya jawab, apakah tapi itu akunnya masih aktif? Akunnya masih aktif tidak? Masih Masih sering aktif ya? belanja juga. Oke, akunnya masih Ya. aktif, cuma nomornya saja yang mati ya berarti ya. Iya, nomornya nggak Oke. bisa aktif lagi. Nomornya sudah tidak bisa dihubungi atau tidak bisa menerima Mm-mm. OTP dan semacamnya. Oke, apakah Iya. bisa diganti dengan nomor baru? Bisa, Bu. Bisa. Tetap akun yang sama. Dengan akun yang sama terus nanti Oke. diganti dengan nomor baru bisa. Itu nanti tinggal menghubungi customer service saja.
untuk nanti diganti di situ, atau sebenarnya ibu bisa mengganti secara mandiri, tapi nanti kalau ibu takut salah ngekliknya kayak atau apa, malah takutnya gimana, nah itu mungkin ibu langsung klik di bagian apa namanya customer service, ibu kan nanti komunikasi dengan CS kita, nanti akan dibantu seperti itu, gitu kurang lebihnya. Oh, makasih Mas Yogi. Sama-sama. Yoga ibu. Yoga apa ya yoga, itulah kan. Karena customer saya Yogi namanya. Ada kemiripan ya, Bu. Makasih Oke, ya. baik. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaannya Pak Budi, ini langsung aja dua pertanyaan beliau. Apakah Shopee Ads bisa lebih efektif, Mas Yoga? Yang kedua, bagaimana caranya jika Ciputra Enterprise Club untuk wilayah Semarang dapat kesempatan untuk belajar timbal Shopee? Oke, baik. Terima kasih. Bagus banget. Apakah menggunakan Shopee Ads itu efektif? Oke, saya mau pertanyaan balik lagi nih, umpan balik pertanyaannya. Nah, tujuannya Ads untuk apa dulu nih untuk Bapak yang ada di Semarang? Mau menggunakan Ads itu tujuannya untuk apa dulu? Untuk exposure kah atau menekan penjualan kah? Pak Budi? Meningkatkan rating dan memudahkan dicari. Nah, salah satu dulu Pak. Prioritasnya di mana? Meningkatkan penjualan kah atau untuk exposure kah? Daripada ngetik ya. Ayo Pak, daripada ngetik ini kelamaan Pak. Oke, boleh, langsung silakan. aja open microphone Pak. Biar di atas, Pak. Biar di atas. Cari pencarian. Oh, untuk pencarian, untuk exposure ya berarti ya. Apakah efektif? Apakah efektif? Sejauh ini ya tetap efektif ya untuk pencarian sendiri, untuk itu efektif. Tapi balik lagi, kalau misalkan basicnya itu belum benar, kayak tadi ya, kayak penulisan dan semacamnya, foto dan semacam itu belum benar, itu nanti juga bisa mempengaruhi Pak. Itu bisa mempengaruhi di situ. Terus kemudian pemilihan kata kunci yang tepat itu juga bisa mempengaruhi Pak. Jadi kalau asal kita masang ads atau beriklan yang berbayar dia, tapi kalau ternyata kata kuncinya bukan kata kunci yang memang lagi hype atau yang lagi top trending, itu juga nanti akan percuma. Jadi kita nggak dapat exposure sama sekali nanti di situ. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi sebenarnya gini Pak Yoga, ini kan saya sebagai produsen tidak ikut serta di dalam memasarkan di Shopee atau di e-commerce yang lain ya. Tapi saya melatih retail, reseller lah, untuk mereka yang jualan di Shopee gitu. Nah, sehingga ketika kadang kan saya menganjurkan untuk pakai ads gitu. Oke. Tapi kan ada beberapa yang lupa boncos, ada gitu kan. Padahal kan itu biaya mereka sendiri gitu loh Pak Yoga. Tapi overall saya bersyukur sih adanya Shopee saat ini, penjualan kami terbesar dibandingkan yang lain ada di Shopee. Wih, luar biasa. Udah nggak pakai marketing Pak Adrian. Iya dong Pak. Dulu kan pakai marketing 4 mobil, ganti 2 mobil, 1 mobil, pakai marketing, pakai sopir keliling-keliling gitu kan. Iya. Sudah nggak lagi kan, jadi sudah tergantikan. Iya, pakai AI pakaiin. Dan Shopee penjualan BOL terbesar dibandingkan e-commerce maupun media sosial yang lain. Alhamdulillah. Iya, ini luar biasa ya, memang terobosan dari Shopee ini ya. Tetap nomor 1. Oke. Ya. Saya juga cukup kaget loh. Padahal kan datangnya belakangan itu kan. Kalau kita pikir-pikir ya, zaman dulu ada kom yang dulu ya, terus kemudian ada baru gitu kan, saya ada terus di sana itu. Tapi Shopee itu nyelip yang lain loh. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Budi, terima kasih atas informasi yang disampaikan, dan juga ini sepertinya ada pertanyaan dari beliau yang belum kita jawab ya Pak. Bagaimana gimana Mas Yoga untuk bisa berbuat timbal di Semarang? Oke, siap. Mungkin saya sambung sedikit tadi yang untuk yang pertanyaan pertama. Kalau yang pertanyaan pertama,
Ya tadi balik lagi basicnya di situ, kalau dasarnya belum benar, terus kemudian pemilihan kata kuncinya juga belum tepat ya, sesuai dengan yang biasanya umum masyarakat tuh cari seperti apa, ya itu akan nanti bisa boncos atau bahkan malah tidak bergerak sama sekali. Jadi pastikan itu sudah benar dulu. Terus kemudian bisa menggunakan fitur live Pak ya, yang memang sekarang sedang gacor-gacornya untuk kita bisa lebih lebih narik perhatiannya lagi si viewer untuk bisa closing di tempat kita. Terus mencoba untuk menjawab pertanyaan yang kedua di sini, untuk Semarang sendiri kita juga punya kantor Pak di Semarang, itu di daerah Banyumanik, exit tolnya Banyumanik. Di pusat UMKM Center itu. Betul sekali Pak. Nah betul sekali di sana di Heterospace Pak, di tempatnya Heterospace. Bapak mungkin malah langsung saja bisa ke sana, nanti ketemu dengan Mas Mirza namanya, rekan saya yang ada di Semarang. Nanti bilang aja atau ngobrol-ngobrol dulu, bisa ketemu Mas Mirza, bisa sampai sana. Bilang aja dari saya Pak gitu, seperti itu. Langsung diprioritaskan Pak nanti Pak. Saya koordinasi dulu dengan teman-teman member ya supaya. Siap. Kan boleh, ada Pak. Sekarang member sudah cukup banyak sih. Siap. Iya. Boleh Pak. Jadi Shopee yang di Semarang digeruduk aja Pak, serahkan. Nah boleh langsung digerebek aja Pak, nggak apa-apa Pak. Bikin repot aja Pak yang di Semarang Pak. Oke, sebut saja Mas Yoga. Oke, baik. Ini pertanyaan, gimana Pak? Itu diketuk 3 kali gitu ya. Yes. Oke. Luar biasa sekali ya. Ini Mas Yoga tadi sudah kasih rekomendasi untuk Semarang, dan juga ini Pak Khairul Husni juga ingin menanyakan kategori produk yang boleh dijual apa saja ya Mas Yoga? Oke, siap. Kategori yang boleh dijual itu adalah kategori yang tidak dilarang oleh pemerintah. Nah, itu aja. Nah, apa yang mungkin dilarang sama pemerintah, Mas? Nah, umumnya kita bicara umumnya ya jelas. Narkoboy itu kan nggak boleh ya, narkoboy itu jelas. Kemudian nggak boleh. Mas, saya mau tanya nih langsung. Oke, boleh silakan. Iya, kalau narkoba jelas pasti nggak bisa. Ya. Ada teman Mas, dia kan ada produk pestisida. Iya, kemarin kesulitan menjual itu Mas, itu dikembalikan dari Shopee. Itu gimana Mas? Dikembalikan oleh Shopee-nya atau jasa kirimnya? Oh iya. Kalau Shopee tidak pernah ngembaliin ya Mas ya? Shopee tidak pernah mengembalikan. Jasa pengiriman. Jasa kirim. Jawab. Nah, tadi ada catatannya ya, produk yang dilarang dijual di Shopee sesuai dengan siapa? Jasa kirim. Nah, ini jasa kirim yang mana? Pasti yang ngembalikan bukan Shopee, pasti jasa kirim. Nah, ini jasa kirim memang nggak semua jasa kirim bisa menerima pestisida. Ada beberapa yang menerima, ada yang tidak, seperti itu. Itu kurang lebihnya. Tidak banyak yang benda cair itu juga jasa kirim mau terima. Ya. Jadi ketika kita bentuknya cairan botol apa, selalu ditanya ini apa isinya gitu. Betul. Nggak bisa. Biasanya gitu. Betul. Gimana Pak Kiat bisa mengirim pestisida? Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya gini. Solusinya biasanya kalau saya ketemu dengan para peserta atau pelaku usaha, kalau yang mungkin produk-produknya rentan atau memang hal-hal yang mungkin sedikit sensitif dengan aturan-aturan ekspedisi, mau nggak mau memang kalau dari solusi saya biasanya gini, kita sering-sering main, kita sering-sering nongkrong ke ekspedisi. Mau nggak mau itu memang, mau nggak mau. Ya, mau nggak mau kita nongkrong ke sana, nanyain kayak ini apa dan semacamnya. Syukur-syukur bisa kenalan sama sprinternya atau kurirnya. Oh, udah tahu ternyata ini nggak boleh kalau di sini. Oh, kalau di sini boleh. Kita kenalan lah atau apa. Nah, nanti kedepannya kalau itu malah lebih enak lagi kalau kita sudah kenal. Nanti ada orderan, kita dapat orderan, terus dia tahu, dia bisa memprioritaskan untuk bisa ngambil produk kita terlebih dahulu, baru dia ngambil produk lain. Seperti itu kurang lebihnya. Itu yang saya lakukan juga soalnya. Gitu. Siap. Thank you. Sama-sama. Pekerjaan di lapangan ya. Betul. Barang cair itu ada beberapa sih, seperti Wibowo. Itu kan kalau obat-obatan cair itu mereka bisa, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Dan juga tadi sudah ada jawaban dari Pak Yoga, Mas Yoga ya, kepada Pak Khairul Husni ya, semoga terjawab ya. Jadi lebih banyak pendekatan ya ternyata di lapangan.
Oke, berikutnya ini masih ada pertanyaan karena sangat terbatas waktunya. Ini dari Bu Meliana Jakarta. Malam Pak Andrian dan Pak Yoga, apakah tiap hari kita bisa mengganti promo dan upload gambar? Silakan dijawab Mas Yoga. Oke. Kalau untuk kalau upload bebas, mau setiap hari boleh. Tapi kalau mengganti promo, itu promo kan kita setting tuh ya. Kita setting jamnya tadi seperti kayak yang tadi saya mau start jam berapa tadi? Jam 8.25. Terus saya bikin sampai setengah 10 Pak ya tadi kalau nggak salah, setengah 10 atau setengah 11. Apakah kita bisa bisa setiap hari atau mungkin setiap saat mengganti promo? Kalau mengganti tidak bisa. Kalau setiap saat, tapi menghentikan bisa. Menghentikan, kemudian baru kita buat baru. Tapi kalau tiba-tiba jalan terus diganti itu nggak bisa. Harus di stop dulu baru kita buat baru. Nah, gitu kurang lebihnya. Baik. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Mei ya, terkait dengan mohon maaf, pertanyaan dari Ibu Meliana. Pertanyaan terakhir yang saya sampaikan, kalau beli barang di Shopee misal mau dibatalkan berapa lama waktunya ya? 1 jam kah? Atau mungkin waktu yang lain? Beli barang di Shopee atau menjual barang di Shopee? Kalau beli barang di Shopee pertanyaannya, mungkin maksudnya kalau beli barang ya, atau mungkin menjual barang ya? Menjual atau membeli nih? Pertanyaannya membeli nih. Kalau beli barang di Shopee, misal mau dibatalkan berapa lama waktunya? Mau dibatalkan berapa lama waktunya? Kalau mau dibatalkan berapa waktunya, itu kalau pembeli kalau penjual langsung ngeklik ya nggak bisa dibatalkan. Kalau penjual udah klik ya? Udah klik konfirmasi udah nggak bisa dibatalin. Iya, jadi patokannya itu aja ya. Ya. Oke, baik. Semoga terjawab ya Bu Mei. Kalau memang tidak ada kalau masih ada kebutuhan pertanyaan lainnya nanti bisa itu sampaikan di forum WAG ya. Baik Mas Yoga, waktunya sudah jam 20.55, nggak hampir serasa 2 jam. Yes, 9 malam aja. Nggak kerasa ya Mas Yoga ya. Penuh kehangatan acara ini dan juga para peserta sangat antusias sekali mengikuti acara pelatihan dari Shopee ini, luar biasa sekali. Dan yang kita dapatkan semoga ini bisa bermanfaat ya Mas Yoga ya. Yes, amin. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Yoga atas materi yang disampaikan dan juga apa pesannya Mas Yoga pada seluruh peserta Entrepreneurs Academy di malam hari ini Mas. Oke, mungkin kalau pesan-pesannya kalau saya kesan dulu deh. Kesan dulu. Oke banget nih semuanya nih Bapak Ibu yang hadir di sini, pertanyaannya oke juga. Ciamik lah pertanyaannya yang out of the box juga nih ya. Oke. Terus kemudian kalau pesannya sendiri Shopee ini ilmu praktek ya Bapak Ibu ya. Shopee ini seperti kayak matematika, dia ilmu praktek. Jadi tidak hanya bisa sekedar dibaca saja. Jadi memang setelah dibaca, setelah dilihat, kita tes, kita coba, kita praktekkan. Kalau bingung tanya Bapak Ibu. Kalau bingung tanya, terus nanti kalau sudah dapat solusinya atau jawabannya, praktekkan lagi seperti itu. Kalau jangan pernah takut salah. Biasanya saya soalnya kalau ada itu ketemu tuh orang takut handphonenya takut dipencet gini ya. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Nggak akan meledak kok handphonenya, aman ya. Jadi kalau salah nanti tinggal ngulangin aja. Kalau nggak tahu mohon tanya. Karena saya bukan paranormal Bapak Ibu, jadi saya nggak tahu ya permasalahan Bapak Ibu di mana. Jadi nanti kalau ada kendala terkait jualan di Shopee-nya silahkan langsung tanya saya. Kita diskusi di grup ya, biar satu sama lainnya bareng-bareng pinternya semuanya. Kalaupun bingungnya berjamaah juga nggak apa-apa sekalian gitu kan ya. Intinya kita pintar-pintar bareng, sukses-sukses bareng seperti itu. Gitu kurang lebihnya. Terima kasih. Mantap ya. Terima kasih Mas Yoga, itu pesan yang sangat inspiratif dan kesannya banyak sekali tentunya menarik perhatian yang kita dapatkan di acara hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir bagi narasumber Mas Yoga di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang juga bergabung di acara dan juga Mas Yoga. Jadi kita tutup acara ini, sampai jumpa lagi di acara Entrepreneurs Academy selanjutnya. Saya Andrian dan Mas Yoga undur diri, sampai jumpa lagi. Salam Entrepreneur. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat istirahat. Terima kasih. Selamat istirahat semuanya.